mertua menantu, Aku dong. Inilah sebuah keluarga yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang menikmati segala aspek. Waduh, aspek Amin. apa aja nih Pak? Luar biasa nih. Boleh mungkin diperkenalkan dulu ya, Bapak dan Ibu sudah menikah berapa lama, punya anak berapa. Tapi kemudian yang kita mau dengar, aspek apa aja sih yang Bapak geluti? Ya, sampai dengarnya nih kombinasinya komplit nih ya, mulai daripada kerja, layanan, tapi juga masak, wah segala macam. Nah ini apa aja? Serba ada nih. Perkenalkan, nama saya Markus, umur saya 51, istri saya Liliana, anak saya 3, umur 26, 23 dan 20. Udah selesai semua katanya ya? Tinggal Abraham masih masih semester 2 ya. 4, sorry. Ya sampai lupa nih ya, saking sudah gede-gede semua. Iya. Terus? Memang saya, tadi Ibu nyinggung masak ya. Iya. Saya memang hobi masak. Wah, baru memang tahu nih. terutama Chinese food. Wow. Ya, cuman kalau enak tidak enaknya relatif ya Bu ya. Menurut saya pasti enak. Enak, Karena enak. saya Saya sudah pernah dikirimin merasakan sama beberapa tante juga. makanannya dan best, luar Terima biasa. kasih Bu. Saya bisnis di properti dan ya banyak kegiatan sosial, kebudayaan, politik juga Wow. ikut. Politik ikut apa ini Pak? Saya di partai, boleh disebut Nah, boleh. PDI Perjuangan sebagai bendahara di Kota Bekasi. Terutama bendahara. Belum lagi Bapak punya satu hobi, meniup shofar yang mungkin banyak Iya, orang tidak tahu. lupa bawa ya, jadi nggak Lupa bisa bawa, di... Iya, dan suaranya luar Suaranya, biasa iya, sekali. terima kasih. Jadi beliau benar-benar seorang yang tidak pernah berhenti berkarya dan menjadi berkat buat banyak orang. Tapi bagaimana dengan Ibu? Boleh cerita Bu, kesibukannya apa aja nih? Aku kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga aku bantu bapak usaha. Usaha. Kebetulan yang terakhir itu kami masih punya usaha bengkel, Oh, bengkel apa spare sih? part Ada bengkel dan Motor, motor bengkel ya. motor. Bengkel spare part motor Di properti ada, bengkel Ah, ada. dan ngurus kos-kosan dan Oh, ada kos-kosan kontrakan, juga. keluarga. Sama kos-kosan Iya, kontrakan. kontrakan. Waduh. Kos-kosan berapa kamar ini Bu? Semuanya kurang lebih 100 pintu. 100 pintu. Nanti kita bahas supaya yang mau bisnis kos-kosan, bisnis spare part, bisnis bengkel, kita bisa mengenal lebih banyak dari mereka. Sebuah keluarga yang sungguh-sungguh multi karya dan multidimensi. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi, membawa pada waktu multi ya. Orang kan banyak bilang begini ya, lebih baik fokus ya. Ya. Satu aja tapi besar, ditekunin. Nah, sedangkan Bapak ini kan mengambil sesuatu yang berbeda, terlalu banyak kalau menurut saya ya. Bayangin ya, dari politik, dari sosial, dari kerohanian, dari bisnis bengkel, properti, terus kemudian kos-kosan, masak, wah super banyak. Nah, menurut Bapak ini bagaimana dengan perkataan orang yang bilang lebih baik fokus? Jadi tidak salah kalau fokus Bu. Kalau kita fokus, ada yang saya fokus itu properti. Ya kalau dibagi persen, properti 50, pelayanan 30. Ya kurang lebih di mix gitu sampai 100%. Kalau masak itu hobi ya. Hobi, bukan pekerjaan tetap. Mencari uang lah ya. Ya, Itu hobi memang. kesenangan Ya, pribadi. kesenangan. Supaya seimbang di kehidupan ini. Terutama ya bisnis juga, pelayanan, keluarga juga, di sosial, pergaulan, politik juga harus. Jadi Bapak tidak terganggu nih dengan begitu banyaknya kesibukan dan tidak burn out. Kan banyak orang jadi burn out ya, artinya jadi kecapean, malah semua terteter, tidak atur dengan baik. Jadi ada triknya Bu. Wah, Kita gimana itu triknya? harus bisa mengatur waktu
kita sendiri. Jadi ya di bisnis juga ada jam-jam tertentu harus bisnis, waktu-waktu tertentu, tapi jangan lupakan di pelayanan juga, di komunitas juga bergaul dengan sesama kita, tetangga, keluarga. Jadi di hidup ini ada keseimbangan, terutama keluarga juga. Sebenarnya bagi saya keluarga nomor satu. Keluarga nomor satu. Justru keluarga nomor satu ya? Keluarga nomor nah, satu. apa yang Bapak buat untuk menjaga keutuhan keluarga? Apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Kita nanti bahas mungkin suami istri, tapi sudah kelihatan nih sangat harmonis sampai baju aja, aduh, harmonis sekali. Tapi ini kan kita menghadapi anak zaman sekarang. Yang kumpul susah ya, seringkali beda pendapat, terus kemudian melawan orang tua, belum lagi kadang-kadang malas-malesan, terpengaruh dengan dunia. Kiat apa Bapak untuk menjaga keluarga utuh? Jadi anak-anak juga ya Dari kecil memang ya? dari kecil kita waktu itu pakai suster ya anak-anak ya, tapi pakai suster anak-anak kami itu kami tidak tidurnya tidak sama suster. Tetap kita yang tidur dengan kita, terus tengah malam bangun bikin susu, ganti bedong, semua tetap kita bisa kerjasama. Terus Tetap setelah bisa. remaja apa yang dibuat? Misalnya seminggu sekali pergi atau apa? Kiat-kiatnya nih apa nih buat tetap megang seluruh keluarga? Ya Senin sampai Jumat kan kita kerja. Hari Sabtu itu biasanya Sabtu Minggu buat pelayanan, buat keluarga. Keluarga apa yang dibuat? Harus sama-sama atau enggak? Atau Ya, gimana? waktu itu kalau kami ke rumah ibadah ya bareng. Harus bareng. Kalau malam itu ada doa bareng sebelum hari? tidur setiap hari. Anak-anak berangkat kerja kita doain satu-satu. Setiap hari. Sampai hari ini Olive itu sudah umur 26 berangkat kerja masih didoain. Sampai hari ini. Luar biasa. Seringkali kita menyepelekan hal yang kecil, tapi kita tahu doa sangat besar kuasanya. Ini adalah sebuah contoh keluarga yang sangat utuh, sangat akur, sangat kompleks, tapi sangat-sangat memberkati banyak orang. Mereka punya 2 anak wanita dan 1 pria, tetapi mereka bisa menjaga keutuhan. Dan salah satu kuncinya, setiap hari doa bersama. Dan setiap hari didoakan pada waktu anak-anak sekolah. Biar bagaimanapun itu mungkin soal kecil, tapi doa orang tua besar khasiatnya. Melindungi, meluputkan, membawa, mengangkat anak-anak. Biar kita belajar terus dari keluarga ini. Sekarang kita dengar dari pihak ibu tercinta. Ya. Nah Bu, bagaimana ibu dengan kesibukan sendiri? Sekarang saya pengen denger nih ya, bagaimana mengelola bengkel atau bagaimana tuh Kan perempuan kos. ya. Iya. Harus ngerti spare part. Iya, Ya, ini orang perempuan awalnya loh, memang- itu atau kalau ya. emang suka spare part gitu mungkin, atau nggak suka cuma belajar. Awalnya itu dulu kita punya usaha tuh cash credit dan leasing dan bengkel. Tapi bengkel ini nggak pernah kita urus sama sekali. Oke, maaf saya minum. Silakan ya Pak, minum. Iya, ya. Jadi keponakan yang urus semuanya. Keluarga. Masih keluarga gitu kan. Nah suatu saat papa mertua bilang, udahlah nggak usah main leasing lagi. Kalian itu tarik-tarik aja semua yang di luar, ya kan. Dana yang di luar supaya bisa lebih tenang lah gitu. Iya, ya lebih kan? fokus. Kan kalau kayak leasing gitu kan pasti kan ada sedikit keributan, ya kan. Kalau orang nggak bayar gimana gitu lah. Terus aku pikir juga, iya juga sih ya. Nah sejak papa mertua itu bilang seperti itu, kami mulai itu Bu. Nah memang waktu itu juga ada keganjal, ditipu ya, ada ditipu. Nah udah selesai itu, saya mulai melirik bengkel ini, ya kan. Aku juga bingung, aku nggak ngerti sama sekali tentang owner deal. Tentang ini tuh buat apa, di ban itu ada apa aja, ban itu bisa muter dengan apa aja gitu kan.
kurang lebih 1 bulan aku tuh belajar sampai aku gambar. Ini di ban tuh butuhnya ini aku gambar semuanya. Ada apa aja tuh Bu aspeknya? Cuma ban doang ya, kita juga nggak tahu nih biasanya. Ya ini belum yang Ban, lain loh ban, ya, belum ban, mesin, ban, belum ban, oli, ban, belum ban semuanya. aja. Ya. Ban kira-kira butuh berapa aspek untuk dia bisa berputar ternyata? Ada ban luar, ya kan. Oke. Sekarang kan tubeless gitu ya. Kalau yang ban ada pakai ban dalam berarti kan ban biasa. Nah terus velg. Ada velg racing, ada velg jari-jari. Nah kalau di jari-jari itu kita butuh tromol untuk yang untuk muternya sama bearing. Di as, ya. Di dekat situ juga nanti ada Pentil. pentil, ada piston yang buat kanvas, kanvas ya kan, depan ya kan, kanvas belakang. Sampai aku tuh belajar benar-benar, aduh saya bilang Tuhan, apakah aku mampu ya? Aku sama sekali nggak ngerti gitu kan. Akhirnya Tuhan mampukan aku 1 bulan aku benar-benar belajar. Nah kebetulan keponakan ini dia punya usaha lagi ya kan, jadi dia lepas dari tempat aku. Nah, aku dilepas harus sendiri sendiri dong. ya. Di situ aku bilang aduh benar-benar deh, sampai kalau misalnya motor itu turun mesin bunyinya kayak gimana tuh aku nggak ngerti apanya gitu kan, itu dalam mesin apanya lagi, aduh sampai pusing ya kan, cari sono cari sini. Akhirnya aku belajar sampai bilang, aku minta tolong Tuhan kasih pengertian untuk aku bisa detailnya ya kan. Sampai hari ini puji Tuhan aku bisa dengar suara mesin itu datang kenapa. Oh ini ininya rusak, ininya dicek benar ya kan. Disitulah. Total berapa lama tuh Bu sampai menguasai, sampai dengar suara mesin aja tahu rusaknya di mana? Hampir sekitar berapa bulan kemudian lah Bu, benar-benar saya detilin sampai nggak tahu Sekali lah. lagi buat setiap yang ada di tempat ini maupun yang mendengar, tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata yang semuanya otomatis kita bisa. Ibu ini dari nol, dari tidak tahu sama sekali soal mesin, soal ban, soal apapun, dan hari ini hanya dengan beberapa bulan mendengar suara saja bisa mendeteksi masalahnya. Hidup ini penuh pembelajaran, hidup ini penuh tekad, hidup ini penuh usaha, hidup ini penuh kerja keras. Tapi pilihannya di antara kita masing-masing. Seberapa kita mau untuk bertekad untuk mempelajari. Ini adalah satu contoh, mereka tidak menyerah, tapi mereka mau belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Sehingga akibatnya mereka seorang yang multitask dengan melakukan banyak hal. Luar biasa sekali. Ini pengalaman keluarga yang ajaib sekali ya. Biasanya kalau bengkel kan biasanya suaminya ya. Ini Iya. justru istrinya yang megang dan bisa loh, hebat banget. Padahal Ibu Lili nggak bisa bawa motor ya. Enggak, bisa bawa motor aja Tidak enggak. bisa. Oh iya, tidak bisa. Iya. Sampai sekarang tidak bisa. Enggak. Tidak bisa. Sepeda juga nggak Tapi bisa. luar biasa. Jadi pengalaman saya di bengkel itu, di usaha, di bisnis, di kehidupan, sebenarnya bengkel itu bagi saya hasilnya itu tidak seberapa dibanding saya waktu itu punya leasing, bisnis properti. Makanya saya tidak begitu melirik. Tapi setelah masuk dalam masa krisis, leasingnya tidak bagus, waktu itu bermasalah, bisnis properti tidak bagus, bengkel yang menutupi Semuanya. semua sekolah anak-anak, bisnis, kebutuhan sehari-hari. Kalau boleh tahu nih Bu ya, supaya yang lain yang tidak berkecil hati, memulai bengkel itu cukup mahal atau bagaimana? Bisa nggak sih bikin bengkel kecil-kecilan gitu ya, atau memulai? Bisa ya. Yang penting kita bisa ngatur kebutuhan bengkel itu banyak ya Bu. Kita nggak perlu harus belanja itu sebanyak-banyaknya, ya kan? Stok barangnya Stok tidak. barangnya ya maksudnya. Sedikit-sedikit gitu loh. Ketika ini habis kita ambil, terus tambah lagi yang lain, produk yang lain gitu kan. Sampai kita tuh bisa dari setiap produk itu kita punya gitu loh. Walaupun ibaratnya hanya satu piece. Betul, betul. Ya kan, karena betul. kita waktu konsumen itu datang nggak mungkin barang Kita nggak baru ada, nggak ada, ya. betul, Terus iya, apalagi iya. kalau konsumen itu minta cepet kan. Betul, betul. Kita Nah, tetap ada. sekarang luas bengkelnya Ibu berapa nih? Berapa kali berapa? Kalau bengkel sih nggak terlalu besar ya,
sekitar 4 kali 8 4 kali 8 lah. Terus karyawan berapa banyak? Karyawannya 3 orang. Cuma 3 orang. Iya. Wow. Dengan cuma 4 4 kali kali 8, dengan karyawan cuma 3 orang, dengan pengetahuan 0, ibu belajar semua sendiri, sampai sekarang tidak bisa naik motor, tapi bengkel ini mencukupi semuanya. Ya ini buat supaya pendengar semua tuh tidak meremehkan apapun ya. Iya, Ini sebulan keuntungan bersih bisa Kira-kira berapa? lah. Sekitar saja. Atau yang paling rendah lah. Pernah ngitung. 10-an lah kurang lebih Kurang ya. lebih Ya, ada lah. Mbak. 10 jutaan lah 10 jutaan. ya khusus bengkel. Luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang anak-anak, semua yang muda, jangan pernah meremehkan pekerjaan apapun. Karena di tangan seorang yang teliti, di tangan seorang yang mau belajar, di tangan seorang yang rajin, pekerjaan sekecil apapun bisa menjadi berkat yang luar biasa. Kita akan bahas lebih lagi. Nanti kita akan bahas tentang mengelola kos-kosan. Nah, 100 kamar, 100 pintu. Pasti ada suka dukanya, tetapi setiap usaha sangat luar biasa. Iya. Sekali lagi, mungkin mau langsung tanya dulu ke Pak Markus ya, Pak Markus. Awal-awal itu waktu buat bisnis bengkel itu awalnya Bapak atau Ibu sebenarnya awalnya? Saya cerita, sebenarnya bengkel itu untuk merawat motor sendiri waktu itu. Oh, awalnya Jadi ya bukan karyawan memang buat kami, bengkel. ya karyawan kami rata-rata pakai motor inventaris waktu itu. Jadi motor kami banyak. Akhirnya karena keluarga ada yang punya pengalaman di bengkel, diajarin katanya karena merawat motor itu karena karyawan yang pakai gampang-gampang susah dan biayanya mahal. Akhirnya kami karena punya tempat juga, akhirnya kami buka bengkel. Jadi awalnya benar-benar bukan karena mau usaha ya, awalnya Iya, sekalian lah. iya sekalian nyelam sambil minum air. Betul. Akhirnya malah justru bengkel tuh Iya. waktu masa sulit nolong ya Iya. sebenarnya ya. Apalagi pas pandemik mungkin ya, waktu itu susah sekali ya Iya, buat jual iya. rumah, buat Iya. leasing. Dan ternyata bengkel ini tetap menghasilkan. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai Luar hari biasa sekali, luar biasa. Nah sekarang yang kedua nih Bu, kos-kosan. Nah ya, bagaimana itu mulainya sampai kemudian suka dukanya nih kos-kosan. Supaya yang lain yang mendengar siapa tahu nih, pengen bikin kos-kosan kecil-kecilan dulu gitu ya. Bagaimana ini? Mulainya dari mana nih? yang cerita? Memulainya Oh, dari Bapak semua. Jadi yang kami. memulai Bapak, Iya. yang merawat Ibu Iya, nih ceritanya. betul. Wah, 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 wah. Jadi Luar memang biasa. di rumah tangga itu harus ada kerjasama, Bu. Betul, Kalau betul, tidak ada betul. kerjasama, yang Iya. memulai tidak ada yang merawat, Betul, rusak tidak juga, mungkin. tidak Iya. berkembang. Ini kalau istilah saya, Bapak bikin masalah, Ibu membereskan masalah, gitu kan ya? Nggak apa-apa, Masalah Pak. yang positif. Masalah yang positif, Yang masalah yang positif. positif. Saya Ya. juga sering begitu kok, Pak. Ya, puji Tuhan. Berarti kita sama, ya, Bu. Sama. Oke, mari Pak, bagaimana Pak? Jadi kami dapat warisan tanah yang lumayan luas dan tempatnya strategis. Jadi kalau kos harus di strategis juga Harus ya? tempat strategis. Kalau bisnis harus tempatnya strategis. Jadi kami coba bikin kontrakan, di bawahnya atasnya kamar kos. Oh gitu. Di bawahnya buat bisnis. Kebetulan di lokasi kami rata-rata berhubungan dengan percetakan. Jadi di bawah Di mana nih, Pak, kalau boleh tahu? Di Jalan Kemakmuran, Kota Bekasi. Ya di tengah, ya dekat stasiun. Dekat stasiun. Jadi saya tes bangun beberapa unit, ternyata laku, disewa, dikontrak, dan kamar kos juga laku. Akhirnya kami tambah dan jadilah tetap di satu di tempat. lokasi yang sama. Jadi komplek percetakan dan kos-kosan. Boleh sebut merek biar promosi. Boleh. Kasih pribadi. Percetakan ini percetakan. Jadi Kalau komplek mau nyewa. percetakan. Terima percetakan juga, Bapak? Bukan punya kami, jadi kami Punya orang, sediakan kami tempat, sewakan. mereka sewa, mereka punya mesin, punya karyawan,
Jadi kami sediakan tempat. Jadi namanya Komplek Percetakan dan Kos-kosan Sarijaya. Alamatnya Jalan Kemakmuran nomor 8. Wah, 8 yang bagus tuh, Ya, Pak. No nomor limit 8, ya. ya no limit. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Buat siapa saja yang butuh percetakan, tapi juga butuh Ya, kos, butuh juga kontrak, rumah kontrak, luar biasa. Tersedia dengan ajaib. Nah, kalau boleh tanya nih, kalau rumah kontrak, berapa kamar dan apa aja fasilitasnya, dan harganya berapa satu. Kalau kos-kosan, apa saja fasilitasnya, harganya berapa. Nah, ini yang merawat, yang merawat. Kalau rumah kontrak itu hanya kita kosong ya Bu ya, hanya rumah aja. Beberapa petak. Ada beberapa petak gitu, ya kan. Ada ruang tamu, ada ruang tidur sama kamar mandi sama dapur. Oh, jadi cuma satu kamar ya, satu kamar tidur. One bedroom. Iya, one Satu bedroom. kamar tidur tapi ada ruang tamunya. Itu sekitar 1 sampai 1,2. Oh, per bulan. Per Itu bulan. sudah termasuk listrik sama enggak? Listrik enggak, air dari kita. Oke, wah, Terus luar kalau biasa. kos-kosan itu, kalau kosongan itu semuanya kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Itu Satu kalau- ruangan. Satu ruangan. Kalau kosongan itu nggak ada kasur, nggak ada Nggak ada lemari, AC. nggak ada AC, itu sekitar 700 700. per bulan. Tapi ada yang ada isi. Ada kamar, tempat Kasur. tidur, terus sama AC, Lemari. itu sekitar 1,3 sampai 1,5. Luar Terus biasa. kalau kios itu kita, ada kios juga. Iya, di bawahnya Berbisnis kan kios, percetakan. yang percetakan itu per tahun ya, itu 25 juta sampai 35 juta per tahun. tahun. Iya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, dimulai hanya dengan 1, 2 ya. Iya. Dan kemudian terus bertumbuh Iya. dan bertumbuh dan bertumbuh. 100 pintu sekarang ya. Sekarang hampir 100 pintu, lebih malah mungkin ya. Wah, luar biasa sekali. Betapa kita lihat perjuangan mereka. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana juga mereka mengurusnya dengan sangat baik. Mengembangkan apa yang ada di tangan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada banyak orang yang tidak bisa mengembangkan apa yang di tangannya, tetapi terus mengomel dan terus mengeluh dan terus bermasalah. Tetapi pada waktu kita setia dalam hal yang kecil, dan apa yang ada akan menjadi mujizat besar dalam hidupmu. Saya boleh nanya ini lagi ya Bu, saya sangat suka sekali dengar bagaimana seorang yang dari warisan, istilahnya ya. Berapa banyak orang yang warisan sebulan atau setahun habis. Tapi ini dari warisan berkembang sampai menjadi 100 ya pintu. Wah, ini dahsyat banget nih. Benar-benar bisa mengembangkan ya. Kita harus meniru ini ya, kita harus mengembangkan nih. Pasti kan ada banyak ini ya, kesulitan-kesulitan lah ya. Mungkin yang nggak bayar ya, kemudian masuk marah-marah misalnya atau dirusakin. Pengalaman apa yang paling negatif? Tapi juga pengalaman apa yang mungkin mengharukan dari soal kos-kosan ini? Ya, kalau pengalaman yang paling mengharukan itu ya ketika pandemi ya Bu ya. Mereka juga kan ibaratnya orderan mereka turun. Ya kan, terus juga banyak hal lah mereka alami. Nah, ketika mereka mau bayar Perpanjang kontrak. mereka kan jadi dengan uang seperti itu gimana gitu ya kan. Akhirnya kita ambil keputusan dengan Pandemi. boleh kita cicil 3 kali lah, aku bilang, daripada kalian juga nggak bisa jalan ya kan, supaya dia bisa bayar kita, dia juga bisa produksi gitu kan. Betul. Di situ mereka setuju dan mereka memang berjalan ya, maksudnya mereka bilang, Ci, terima kasih ya, katanya udah dibantu, dia bilang. Nggak ada, kalau mungkin orang di tempat lain nggak seperti ini, mereka maunya udah harus bayar, jatuh tempo harus ambil semuanya gitu kan. Kalau enggak ya keluar ya. Ya, Tapi ini luar aku biasa. juga kasihan gitu ya, kayak gini gimana gitu kan, solusinya apa gitu lah. Ya kita yang mengalah sedikit lah ya kan, supaya mereka tetap
bisa produksi dan bisa berjalan. Gitu kan. Betul. Jadi hanya dengan membuat dicicil 3 kali. Iya. Ternyata itu menolong banyak orang. Iya betul Bu. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah terus tapi pasti ada pengalaman negatif juga kan? Ada kesulitan-kesulitan lah yang pernah dihadapi, itu bagaimana? Kalau seperti kios-kios gitu, untuk kesulitan sih kurang ya, maksudnya karena setiap hari kita ada lihat gitu, misalnya kios yang ini ada masalah apa gitu kan, kita tetap ada maintenance-nya, kita cepet Langsung bantu. langsung kerjakan ya. Cuman yang mungkin kayak yang kos-kosan kali ya, kadang-kadang mereka tuh kerja, nah kuncinya itu ketinggalan di kantor ya kan, udah pulang malam jam 11 atau jam 10 ya kan, dah WA, Ci tolong dong minta kunci serep. Aduh. Tengah malam Tengah malam. harus bangun. Nah, aku harus bangun. Tunggu sebentar ya. Saya bilang kamu datang ke depan rumahku lah. Aku bilang, udah aku anterin kuncinya kan. Kadang-kadang itu bikin ada sedikit rasa jengkel gitu ya. Tapi ya saya bilang itulah yang harus aku hadapi. Ya kan, hal-hal seperti itu yang aku harus hadapi dan aku harus kerjakan gitu kan. Walaupun itu tengah malam gitu kan. Di situ aku bilang, aku belajar jadi, oh gini ya. Oh ya udah, berarti aku harus lebih sabar lagi. Mungkin bisa emosi ya, Iya, apalagi betul. kita baru mau tidur kan. Sudahlah gitu ya, urus sendiri gitu ya. Nah, ada lagi nih satu, kemarin aku jam 9 udah gak buka handphone lagi, ternyata dia ketinggalan kunci. Waduh. Ya kan? Aku lihatnya jam 5 pagi. Hah, ya ampun, ini anak terus tidur di mana dong? Iya. Terus aku langsung chat dia, kamu di mana sekarang? Ci, aku jadinya ke rumah temenku tidurnya katanya. Aduh. Ya udah aku bilang sebentar aku balik katanya. Aku mau mandi mau pulang katanya. Udah aku kasih pinjamin kuncinya. Jadi kadang-kadang hal gitu suka nggak tega, makanya tiap kali aku suka buka gitu lah. Ada yang siapa yang ngechat gitu kan, takutnya butuh pertolongan aku gitu kan. Kadang-kadang udah aku malas gitu, aku capek gitu kan. Aku nggak buka. Seperti itu gitu, kadang-kadang ya ampun gitu loh, kasihan amat gitu kan, tidur ke rumah temennya jadinya. Jadi pagi dia balik ke kos, baru aku kasih kuncinya. Jadi karena aku losin nggak mau buka lagi, aku pikir besok pagi aja lah aku mau tidur gitu lah. Nah di situ kadang-kadang aku kasihan gitu sama mereka kan, ibaratnya ibu kos ya, harus perhatiin mereka gitu kan. Anaknya banyak. Anaknya banyak. Oke. Inilah keluarga yang punya anak banyak dan mereka benar-benar menjadi ibu kos, bapak kos, tapi juga menjadi seseorang yang mau untuk selalu ada kapanpun, jam berapapun. Iya. Tapi sekali lagi sebelum kita lanjut dengan pada cerita-cerita yang lebih menarik lainnya, kita akan stay tune tetap di MMA Mertua Menantu Akur Akur dong. dong. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong that hand that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things.
to the throne of mercy. Where would I live but at this cross of grace? How great the love, how strong that hand that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For of my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For of my life I am yours, forever yours. God here and now, be glorified. Right here and now, be lifted high. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For of my life I am yours, forever yours. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Kita masih dengan kedua pasangan suami istri yang sangat luar biasa ini ya, tentang Yang menikmati segala multi-plus. multi talent, dari yang perempuan bisa bengkel, Multi task, multi talent, Iya. wah pokoknya multi. anaknya banyak, Iya. Anaknya banyak. Ibu kos. kos soalnya tidak hanya ngerjain properti, bisa niup sofar ya, dengar-dengar ya. Bisa. Nah, niup sofar, politik juga, luar biasa lah, luar biasa. Nah mungkin bisa mau nanya sedikit nih, tadi kan sudah banyak cerita dari Ibu Lili ya, Iya. sekarang dari Pak Markus nih sekarang. Pernah ada nggak masalah waktu, ini kan sekarang yang digelutin sangat kan properti ya Pak ya, ada nggak kisah-kisah atau cerita-cerita yang wah ini membekas sekali nih gitu soal Properti. di properti ini? Selain itu juga buat semua yang pengen dalam tanda kutip ya memulai untuk bisnis di Start properti gimana ya. sih? Siapa tahu nih ada orang-orang yang berkata, aduh saya mau dong belajar supaya hidup saya bisa bergerak di properti. Jadi di prinsip hidup saya sebenarnya bisnis ini juga bisnis kecelakaan dalam tanda kutip Kecelakaan, iya. yang positif ya, kecelakaan. Iya. Jadi orang tua punya warisan beberapa lokasi yang kami tidak ketahui, anak-anak tidak ketahui, lokasinya di mana persis. Setelah orang tua sakit, mau didatangi, punya pengalaman, orang tua buang air di situ, buang air kecil, tidak tahu bahwa itu lokasinya, tanahnya sendiri. Akhirnya saya ambil inisiatif, saya pasang tanda, nama, nomor telepon bahwa tanah ini milik bapak ini, nomor teleponnya ini. Akhirnya saya dihubungi, ada yang butuh lokasi, padahal bukan lokasi itu yang
calon pembeli ini butuhkan. Dia butuh yang lebih luas. Iya, karena Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak adakan lokasi buat bapak ini yang dibutuhkan yang lah. dibutuhkan. Pokoknya saya cari lah ya. Saya cari waktu itu kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya cari dapat, dan keuntungannya waktu itu kalau besar sekali bagi saya. MM-an hasilnya akhirnya Baru pertama. MM-an pertama kali. Kebetulan. Dan orangnya Kebetulan. nyarinya tidak nyari ke bapak nih, salah Iya, lokasi. Maksudnya dia, karena bapak itu sering lewat di lokasi kami. Iya. Dia telepon, dia butuh tanah yang segitu. Akhirnya Bapak cari. saya carikan, dan ya itu pertama kali dapat uang dari properti MM-an belasan tahun yang lalu. Padahal itu Itu belasan iya, tahun yang lalu. akhirnya keterusan. Sampai Jadi hari ini. iya, keterusan sampai hari ini. Jadi sama sekali tanpa modal sebenarnya Tanpa ya. tanpa modal ya. Cuma modal nyari. Nyariin. Tanah. Iya. Kalau nyari itu gimana sih? Nyari, kita harus punya jaringan juga sih. Sebenarnya waktu itu Waktu yang pertama itu iya, gimana caranya? Yang orang pertama belum tua- punya jaringan kan? Jadi ya itu warisan, itu Iya. penting, itu begitu Bu, warisan dari orang tua ke anak, kakek ke cucu, itu sangat penting. Jadi kita harus memberikan warisan yang apa ya, yang produktif untuk anak cucu kita, seperti tanah, rumah, dan beberapa. Jadi waktu itu orang tua memang mainnya di properti, tapi kami tidak pernah tahu, tidak pernah ikutin. tidak pernah ikut. Dan waktu itu saya punya ide, kenapa beberapa karyawan, ada karyawannya yang saya kenal, dan saya suruh kerjakan permintaan orang. Akhirnya dapat, dan ya itu keuntungannya. Sampai hari ini saya pakai bapak itu. Wah. Jadi ini perlu juga nih bapak itu harus menurunkan ya Iya, kemampuannya ke anaknya kemampuannya, harusnya iya. ya. Dan harusnya dari bapak juga menurunkan. Apa sudah diturunkan nih ke anak-anak nih? Saya sering sering ajak anak-anak bahwa seperti Olive, saya belikan lokasi, belikan nanti biar pelan-pelan sih Bu. Anak-anak hobinya, minatnya Apa? beda-beda. Ya siapa tahu Michelle nanti punya apa itu kos-kosan lain di tempat lain ya. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat menarik. Ada banyak orang selalu beralasan saya tidak punya uang. Saya mau memulai properti tapi saya tidak punya uang. Sekali lagi bapak ini tidak memulai dari uang, tetapi mulai dari mencoba mencari dan menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Selain itu dia tahu dia tidak punya banyak kemampuan, maka dia mencari karyawan, orang-orang yang dulu dipakai ayahnya ataupun koneksi lainnya untuk membantunya mencari tanah dan sebagainya. Selalu ada jalan, selalu ada istilah saya permata-permata dari keturunan demi keturunan yang kita bisa pelajari. Dan pada waktu kita mulai berteman itu juga selalu ada permata, selalu ada kekayaan di balik itu. Beliaulah orang yang punya banyak teman, banyak bergaul, dan disitulah beliau mendapat begitu banyak keuntungan. Sekali lagi sampai MM-an dimulai hanya dengan berkata, kenapa tidak kita menyediakan apa yang diminta orang. Sebuah pengalaman yang luar biasa dan saya berharap ini menyemangati setiap kita. Saudara hari ini tidak punya uang, saudara hari ini tidak punya koneksi, saudara mungkin hari ini belum punya pengharapan. Saya berdoa kita bisa mulai dan kita pasti ada jalan. Tetapi buat semuanya orang tua, wariskan sesuatu. Seperti yang Bapak tadi berkata, jangan sampai anak kita menjadi tidak produktif. Betul ya Pak? Betul, ya. Kita harus wariskan sesuatu. Value, nilai, pekerjaan, keterampilan, pengetahuan. Karena itu sangat penting. Wah, ini sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Ya. Ini tadi bicara properti. Dan sekarang untuk mengembangkan selanjutnya bagaimana? Apa yang Bapak buat? Iya nih, setelah properti apa ini sudah pernah untung nih kan. Banyak orang kan sekali untung
buntung ya habis itu ya. Iya. Nah setelah untung, untuk mengembangkan jadi lebih besar, langkah-langkah apa yang sekarang Bapak buat? Yang Bapak gumulin sampai sekarang? Sekarang saya beli beberapa tempat yang Oh kalau sekarang Yang- udah pakai modal iya, nih iya. ya. Kalau dulu cuma modal koneksi ya. Iya. Sekarang udah pakai modal nih, udah beli. beberapa tempat yang kita anggap nanti bakal menguntungkan. Kita kembangkan, kita renovasi, lalu kita jual. Itu sebenarnya di properti itu sangat luas. Waktu MMA tidak cukup untuk kita kita share. Jadi kita singkat, kalau bisa beli beberapa tempat yang memang kita anggap yang bagus, strategis, lokasi rame, bangunan Jelek gak apa-apa. jelek tidak apa-apa, nanti kita poles, kita jual lagi. Salah satunya juga bisa begitu caranya. Pernah nggak dulu ada yang mungkin bangunannya kurang bagus, terus kayaknya kok kurang menarik, terus dibeli emang jadi untung gitu? Pernah ada cerita seperti itu nggak? Ya ada beberapa yang Nah, coba begitu. boleh ceritain salah Ya. satunya nggak? Pengalaman di properti. Tadi ternyata kan udah di ternyata bengkel ya. kurang bagus Jadi nih gitu. kos-kosan. Sekarang yang di Lihat orang properti. kayaknya kurang menarik tapi dipoles, ternyata untungkan sekali gitu. Ya ada beberapa sih, seperti di perumahan rumah yang jalan raya tapi di perumahan. Kita beli terus kita bangun tempat bisnis seperti ruko. Ya, itu lebih untungnya lebih besar daripada kita tetap jadikan rumah tinggal. Oh. Itu salah satu. Luar biasa, luar biasa. Nah, terus bagaimana Pak sekarang dengan politik? Ini kan keluarga yang benar-benar kompleks dan wah. Lengkap. Kenapa sih mau masuk di politik? Nah, banyak orang nih bilang ini apaan sih politik ya? Apalagi maaf kata nih mata sipit gitu ya. Banyak yang nggak mau nih mata Ya. sipit ya untuk masuk di politik. Nah, ini apa yang membuat Bapak juga mau di politik? Jadi kita ini makhluk sosial, Bu. Butuh banyak teman, butuh orang yang bisa menolong di bisnis, di keluarga, ataupun kalau kita di masalah ya. Apalagi kita bisnis, jadi butuh banyak teman. Saya bukan cuma di politik, di komunitas kesukuan, dari daerah tertentu yang merantau juga. Kalau di Jadi ada politik Batak, gitu juga. ya, Jawa. terutama suku kami Chinese dan Dayak. Jadi saya itu Chinese ada? ya salah satu Ih, saya pendiri baru tahu. Forum Perantauan Kalimantan Barat yang ada di Bekasi, yang anggotanya ribuan. Saya salah satu pendirinya. Saya juga Saya aja belum pernah tahu ini Pak. saya juga anggota Dewan Adat Dayak. Wih, jumlahnya berapa juga nih Dayak nih? Dayak ribuan juga Jabodetabek. Cuman saya anggota, pengurus juga ada Memangnya sebagai Bapak ada darah Dayak nih? dari pihak Mama Dayak. Wow, keren sekali. Jadi orang Indonesia kalau asli ya aslinya bagaimana, pribuminya Pasti bagaimana, nyampur lah kita semua, pasti saya juga Bhinneka nyampur. Tunggal Ika Iya, ya Bu justru ya. itulah kita tidak boleh saling menghakimi, saling Iya. membenci, karena sebenarnya tidak ada satupun orang Indonesia yang asli. Ya, jadi perkataan Indonesia asli itu Iya, salah. saya bingung juga Karena kalau aslinya tidak ada yang bagaimana. asli. Iya. Karena menurut data kenyataan Udah bahwa campur kita sekali. terlalu nyampur. Semua orang Indonesia tidak ada yang disebut asli karena sudah sangat nyampur. Mamanya Michelle ada Betawinya, neneknya Betawi. Wow, ada Namanya, ada Betawinya. Betawinya, Betawi Saya ada Bekasi. Jawanya, Ibu Kesia ada Iya. keratonnya, Iya. ya. Solo. Jadi kita semua tidak ada yang asli, tapi kita semua adalah produk gado-gado, ya. Tapi Kembali luar biasa. lagi di politik, jadi saya punya prinsip banyak teman, banyak rezeki, Bu. Ajaib. Terus kalau kumpul itu ngapain itu? Maksudnya Iya. yang mulai dari tadi ya, perantauan, terus iya. Dayak, itu Kumpulan kumpulnya Dayak. setahun sekali atau sebulan sekali. Terus yang politik nih, yang apa itu PDIP, ya masalahnya nih kita pengen tahu nih, ini ngapain gitu ya. Saya ini bahkan baru tahu loh kalau Baru di tahu ada sini ada perkumpulan, ya. perhimpunan seperti itu ya. Terus setahun sekali atau
ngapain aja sih? Kalau yang forum warga Kalimantan Barat itu lebih banyak ke kedukaan. Jadi ada orang tua yang meninggal, kita kalau masih rumah dukanya di Bekasi, sebelum pandemi itu wajib hadir anggota. Terus ngumpulin uang duka dan hadir di rumah duka malam kembang. Kalau orang Chinese, tradisi orang Chinese, malam kembang itu besoknya mau dikubur. Jadi malam ini kami Harus ngumpul, wajib ya, kumpul. menghibur, menguatkan keluarga yang berduka. Kalau di adat Dayak, di komunitas Dayak, seperti kemarin si pesulap merah itu bikin masalah, menghina, dan kami orang-orang Dayak merasa terhina, maka kami akan undang untuk diklarifikasi dan hukum adat. Seperti Marcel kemarin kami hukum adat di Taman Mini di Anjungan, Kalimantan Barat. Ceritanya gimana Pak itu? Seru. Saya belum dengar ini ya, ada hukum adat, kemudian dihukum gitu ya secara adat, dipanggil. Boleh cerita secara detail ya, dari mulai yang diucapkan sampai hukumannya itu gimana itu? Yang diucapkan biasanya yang ngerti itu temanggungnya, Bu, pemimpin adatnya, Oh, namanya pemimpin, ya, temanggung, pemimpinnya. Jadi saya nggak sampai Kesana. ya ke terlalu jelas. Terus ya. dihukumnya apa itu Pak? Dihukumnya biasanya bayar. Kalau yang agak berat bayarnya babi. Oh babi, Iya. terus dimakan sama-sama Pak? Dimasak, dimakan bersama di tempat itu. Lucu sekali ya. Ya, Apalagi itulah. itu berat. Kalau yang ringan-ringan Ya gitu. ringan mungkin ayam. Dendanya ayam. Ya. Oke. Baru tahu loh aku. Sebenarnya itu ada kekeluargaan dan Iya. nilai yang tinggi ya. Iya, nilai Bukan masalah gotong uangnya, royongan, iya. bukan masalah jumlah besarnya, tetapi benar-benar cara untuk berpesta dan untuk mengampuni, untuk menyatukan dan untuk makan bersama kan, Iya, itu lebih iya. penting sekali. Wih. Nah kalau yang PDIP ini gimana? Kalau di politik kita ya karena berbicara agak luas ya Bu ya. Kalau di politik itu kalau saya di Kota Madia. Iya. Jadi ya masalah kalau kami mengumpul ya kami bicarakan masalah-masalah yang ada di Kota Madia seperti jalan rusak atau dan Itu juga lain-lain, dibahas. ya. Itu kumpulnya berapa? Sebulan sekali atau? Itu biasanya momen-momen tertentu Bu, tidak tetap. Oh tidak tetap. Ya, tidak pasti. Biar kita terus berkarya, biar kita terus menjalin persahabatan dengan banyak orang. Karena rupanya banyak teman, banyak rezeki, tetapi menurut saya juga banyak manfaatnya. Kita bisa belajar banyak hal dan saling menolong ya Pak ya. Ya, betul. Saling menolong itu sesuatu yang luar biasa. Itu membangun persatuan, itu merubah Indonesia. Itu menjadikan kita semuanya menjadi semakin kuat. Nah, Ibu apa selalu mendampingi Bapak atau enggak nih? Atau marah sebenarnya ya, kesel. Ini orang kelayapan terus itu ya. Ini gimana nih Bu? Aku disuruh ngurus bengkel. Iya seru bengkel, iya ini gimana? Kalau aku sih, aku pasti tanya dulu, Pi besok kamu ada urusan kemana nggak, keluar nggak gitu? Oh nggak ada, berarti ya oke lah biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya bilang, oh aku ada loh jam 10 mau pergi ke urusan ini gitu Iya. kan. Nah berarti kan aku harus full di bengkel ya kan. Oh. Nah, berarti urusan rumah apa-apa semua harus aku Beresin. dari pagi itu aku harus siap jadi supaya dia bisa pergi, aku juga bisa ngurus bengkel sampai full gitu. Luar biasa Harus sekali. ada komunikasi dulu lah. Terus kalau Ibu itu harus ikut juga nggak tuh Bu? Ke PDIP, terus ke Dayak, ke itu tuh Ibu harus ikut nggak? Enggak. Kalau kayak gitu-gitu enggak. Cuman kalau mungkin kalau Pelayanan, keluar terus kota. keluar kota, terus sama kalau misalnya kayak yang adat Kalimantan itu ke rumah duka, iya. aku bisa ikut. Luar biasa, luar biasa. Anak-anak nggak pernah protes ini, bapak sama ibunya sesibuk ini. Enggak. Anak-anak sebenarnya Nggak sibuk ya juga. karena anak-anak
karena mulai dewasa punya kesibukan masing-masing, dan kita jangan lupa juga kebutuhan mereka dengan seperti kasih sayang atau biaya-biaya yang mereka perlukan, kita harus sediakan dulu sebelum yang lain. Jadi mereka tidak merasa terabaikan Ya. ya, tapi justru mereka diprioritaskan. Ya, luar biasa sekali. Kalau dulu waktu suami saya masih hidup sama ayah saya masih hidup, kami punya target atau standar ya. Kalau dari papa saya, seluruhnya tuh semua anak harus kumpul setahun 2 kali. Nah ya, tapi kalau yang dekat, jadi keluarga papa saya langsung kan, papa cuma punya 3 anak ya, sama beberapa anak angkat termasuk Pak Petrus Agung dan sebagainya, itu harus kumpul malah sebulan sekali. Kita harus menentukan itu mau di Bandung atau di mana, tapi sebulan sekali wajib kumpul. Tapi kalau suami saya wajib kumpulnya Sabtu ya, seminggu sekali. Sabtu wajib kumpul. Dan kemudian kalau pergi jalan-jalan setahun wajib 2 kali. Nah, kalau Bapak Ibu ada nggak itu peraturan supaya anak-anak setelah dewasa ini tetap wajib kumpul gitu misalnya ya? Kalau di kami nggak ada wajib, tapi ya karena belum berkeluarga ya, belum masih masih di serumah rumah ya, semua. masih Masih di serumah. rumah, iya. Jadi kami ya sering juga kalau keluar lagi weekend, pergi ke restoran atau ke mall atau nonton bareng waktu kemarin ya, waktu maksudnya anak-anak masih rada kecil ya, ya. rada kecil. Tapi sekarang tidak, karena memang belum menikah ya, Ya, jadi nggak usah karena- diwajibkan ya, ya. tidak diwajibkan. Iya. Ini adalah keluarga yang sibuk tapi tetap berkarya. Mereka boleh begitu banyak aktivitas tapi mereka tetap menjaga persatuan. Mereka begitu banyak bisnis, tapi anehnya mereka punya banyak waktu untuk melayani sesama, melayani Tuhan, untuk membuka jaringan. Biar kita mendengar statement mereka terakhir, ya, pesan buat semua orang. Dan bagaimana tips mengatur waktu. Nah, dari Bapak maupun dari Ibu. Kalau dari saya, hidup ini keseimbangan ya. Seperti saya hobinya masak, kalau kebanyakan garam terlalu asin. Kalau kematangan Nggak enak juga. tidak enak juga. Kalau gorengan terlalu kering, terlalu hangus, pahit jadinya. Jadi di kehidupan ini ada yang harus kita atur seperti bisnis, keluarga, pelayanan sosial, berhubungan harus bisa mengelola dengan baik supaya seimbang. Itu Luar dari biasa. saya. Dari Ibu? Dari aku, yang penting kita tuh menjalankannya dengan sungguh-sungguh aja ya. Maksudnya segala sesuatu kan pasti kita omongin lebih awal. Jadi kita bisa walaupun padat sekali, tetap semuanya beres, berjalan dengan baik gitu kan. Tapi ada mungkin ini akan tersisihkan sedikit, tapi tetap nanti bisa tercover. Nah itu memang butuh komunikasi. Makanya kan tadi aku bilang, tanya dulu ya kan, Pih besok mau ada urusan apa gitu kan. Jadi semuanya satu hari itu akan tercover semua ya kan. Begitu juga kalau kita ada pelayanan, itu pun akan tercover semuanya ya kan. Apa bengkel tetap bisa buka ya kan. Ada Abraham yang bisa jaga ya kan. Abraham tidak kuliah ya kan. Jadi semuanya tetap berjalan dengan baik gitu Bu. Abraham sudah mulai belajar bengkel juga Bu? Sudah menguasai? Dia bisa. Wah, luar Kalau dia biasa. ada waktu, dia bisa jaga. Wah, ini luar biasa. Biar kita belajar lebih lagi, ingat satu sisi seimbang, yang kedua adalah komunikasi. Sekali lagi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Karena ternyata menikmati segala aspek kadang dimulai dari hal yang baru. Hal yang mungkin kita tidak tahu, hal yang mungkin kita kadang tidak pernah pahami, tapi coba belajar menikmati semuanya. Karena saat kita menikmati, itulah
itulah esensi dari kebahagiaannya. Itulah dimana saat kita menikmati, itulah akhirnya kita bisa menikmati setiap bengkel yang harusnya ibu-ibu mungkin nggak suka ya. Tapi ternyata justru itu menolong di saat bisnis-bisnis yang lain sedang bermasalah. Sekali lagi nikmatilah segala aspek, pilihlah sukacita, pilihlah bersyukur dalam segala hal. Inilah MMA, mertua menantu, aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa membawa cerita kisah indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi hati ini untukmu. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa membawa cerita kisah indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi hati ini untukmu. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Di saat hati ini